menyala beku. Baru-baru ini sangat meledak sekali VT-VT yang menghujat Mas Yun, menghujat Bunda gitu. Para sengkuni pada keluar. Jadi kita sebagai sobat ngarip yang bijak, mari kita menyikapi dengan bijak, dengan arif gitu. Jadi kita sobat ngarip jangan sampai terprovokasi. Jadi kita fokus, kita sebagai sobat ngarit ini fokus untuk apa yang dikatakan Mas Yun, agar kita bisa kiprah ke go internasional. Jadi biarlah orang yang menggoreng-goreng, menggodok-godok gini mengenai percintaan Mas Yun dengan Bunda Fauzana. Kami pribadi sebagai sobat ngarit, kami tidak mencampur adukan. Jadi kita fokus di sobat ngaritnya ini yang dinahkodai Mas Yun, yang dinahkodai Mas Indra Khairul Fayun gitu. Jadi marilah kita bisa milah-milah gitu ya, biar nanti mengenai percintaan Mas Yun sama Bunda Fauzana itu biarlah seiring dengan waktu. Pasti nanti kalau sudah momennya yang tepat, pas, pasti akan terpublikasikan juga begitu. Jadi kami khususnya kami pribadi selaku fans lover dari sobat ngarit, kita fokus ke sobat ngarit. Bahkan kami di tempat saya, kami untuk mengibarkan, untuk mengenalkan yang namanya sobat ngarit itu apa dan bagaimana dan untuk apa, seperti itu. Bahkan kami akan terus untuk berupaya bahwa sobat ngarit itu adalah kumpulan orang yang dimana yang ada di dalamnya itu suka berbuat kebaikan gitu, suka saling membantu gitu, yang lemah sama-sama melindungi yang lemah, membantu yang lemah, seperti itu. Jadi jangan terprovokasi, sekali lagi jangan terprovokasi sama para sengkuni-sengkuni yang sekiranya menggoreng kata-kata atau yang berkaitan dengan VT-VT Mas Yun. Mas Yun ya memang seperti itu, kalau sudah ada hal-hal yang ingin mau di surfaskan ke Bunda Fauzana atau ke pecinta-pecinta sobat ngarit Nusantara, pasti dia itu memang bikin kegaduhan seperti itu. Jadi kita harus memonitor saja ya, melihat, memantau gitu. Jadi toh kalau memang itu nanti perjalanan Mas Yun sama Bunda Fauzana memang sudah A1, mungkin nanti sudah benar-benar real menjadi suatu dua hati menjadi satu hati, maksudnya menikah misalkan, ya itu adalah bonus untuk kita, bonus bagi kita selaku fans lover sobat ngarit, seperti itu. Jadi kami mengajak semua lapisan dimanapun Anda, para sobat ngarit, Anda jangan mudah-mudah saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Biar VT-VT Mas Yun seperti apa ya kita monitor aja. Kita sebagai sobat ngarit harus paham itu, seperti itu. Jadi kita tetap optimis dan tetap semangat. Kita bersama sobat ngarit untuk mengibarkan panji-panji sobat ngarit, meskipun secara legalitas tidak berbadan hukum, tapi di sobat ngarit itu majemuk, kompleks sekali apa namanya itu yang ada di sobat ngarit itu gitu. Mungkin kita sebagai sobat ngarit yang sudah mengikuti dari awal mungkin paham, seperti itu ya. Sekali lagi semoga VT ini untuk menggugah kita semua, semangat kita ya, jangan dicampur adukan mengenai kisah cinta Mas Yun sama Bunda Fauzana. Kita tetap fokus untuk ke sobat ngarit. Nanti seperti apa sobat ngarit ini yang sekarang ini lagi booming gitu, nanti kedepannya kayak apa, mari kita bersama-sama untuk ikut aktif di sobat ngarit. Nanti mungkin kalau memang sudah tertata, mungkin sudah terkonsep, Mas Yun ini bisa untuk
mengagendakan kita untuk Sobat Ngarit ini ada kopdar di berbagai kota satu sama lain. Mungkin kalau ada waktu kita bisa kumpul-kumpul bareng, nanti kita di situ akan menggodok kalau Sobat Ngarit ini dibawa kemana nanti, seperti itu. Nah, nanti poin plusnya minusnya seperti apa, manfaatnya untuk apa, dan minusnya apa, seperti itu. Makanya nanti Sobat Ngarit ini tetap kita bersama, jadi duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Siapa tahu juga ya, dengan adanya Sobat Ngarit ini, di dalamnya situ nanti ada beberapa orang yang benar-benar untuk memperhatikan lingkungan untuk jenjang jangka panjang, terutama di sektoral ekonomi gitu. Siapa tahu memang dengan adanya Sobat Ngarit ini nanti ada segelintir orang buka peluang untuk usaha, mungkin di teman, mungkin di daerah-daerah ya, mungkin kayak terutama sasarannya mungkin Sobat Ngarit biasanya kalau berkaitan yang kita singgung ini untuk ngairitnya ya, mungkin di situ ada yang punya pabrik pupuk ya, nanti bisa untuk buat apa namanya itu namanya mupuk rumput atau tanaman dan sebagainya. Nah, siapa tahu seperti itu nanti Sobat Ngarit ini ada peluang untuk membuka usaha, sehingga untuk membantu programnya pemerintah untuk mengurangi para pengangguran ya, gitu. Soalnya saya melihat seperti ini, seperti sekarang ini kan banyak itu pengangguran yang merajalela. Karena apa? Begitu tiap tahun lulusan perguruan tinggi mengeluarkan mahasiswanya, SMA keluar masuk ke perguruan tinggi, itu pun masih banyak yang tidak melanjutkan kuliah, mungkin karena satu faktor ekonomi ya kan, tidak ada biaya dan sebagainya. Nah, dengan adanya Sobat Ngarit ini siapa tahu nanti di situ kita punya ide-ide atau gagasan-gagasan yang sekiranya untuk membantu mendongkrak ekonomi keluarga, membantu ekonomi orang tua. Nah, di situ nanti bagaimana konsepnya sehingga anak-anak kita, adik-adik kita itu tetap belajar ya, sekolah tetap belajar yang tidak mengganggu belajar, tapi dia itu nanti di luar jam pelajar sekolah misalkan dia itu bisa bekerja, bisa menghasilkan uang gitu loh. Bagaimana nanti Sobat Ngarit ini bisa berpikir ke sana seperti itu. Makanya saya sangat optimis dengan Sobat Ngarit ini, karena mungkin dengan skill dan keahlian saya mungkin saya bisa membantu mengasih arahan gini-gini ya kan, membantu yaitu tadi membuka lapangan pekerjaan mungkin di bidang saya yang saya miliki, mungkin di barbershop atau perbengkelan ya kan, atau terapis gitu. Nanti siapa tahu ada adik-adik yang di sana berbakat di salah satu usaha tersebut, jadi itu bisa kita rekrut gitu, kita bina gitu. Jadi inilah fungsinya Sobat Ngarit ini, menanam kebaikan, membantu yang membutuhkan. Kalau kita tidak punya harta ya kita membantu dengan fisik kita, dengan moral kita walaupun secara moralitas kita bantukan untuk orang-orang yang membutuhkan, saling mensupport, yang menyemangati, itu lebih berarti daripada harta yang sekiranya tidak ikhlas gitu yang kita kasihkan ya, mendingan kita bantu secara moral seperti itu dulur. Jadi ayolah kita tetap optimis, meskipun sementara ini Sobat Ngarit ini masih gimana ya, namanya aja Sobat Ngarit, belum ada legalitas secara badan hukum, tapi kan di situ setidaknya nanti kalau memang ada mentor-mentor yang bisa mewadahi atau mengakomodir ini, membantu Mas Yun untuk memanage nanti ini Sobat Ngarit ini diarahkan kemana ke depannya, seperti itu. Jadi harapan saya memang Sobat Ngarit ini bermanfaat untuk semua orang, semua elemen masyarakat, tidak pilih kasih gitu,
sebagai suku manapun ya harus kita bantu tanpa ada embel-embel apa namanya ya, minta balas jasa atau apa. Jadi kita harus benar-benar legowo untuk saling bersinergi untuk membantu satu sama lain. Gitu. Tujuannya kita untuk sama-sama berjalan gitu kan. Jadi sama-sama untuk memerangi polemik dan kejamnya kehidupan gitu ya. Kejamnya kehidupan untuk sementara ini ya yang bisa kita lihat dari secara kasat mata ya satu ya faktor ekonomi, karena kalau ekonomi sudah memang down itu pun semuanya akan berpengaruh, baik dari keluarga ya, terutama lingkungan keluarga ya kan. Mentalnya anak itu bikin uh, uh, kacau sehingga tidak fokus ke depan, tidak punya masa depan yang cerah seperti itu. Makanya yang kita bina ini harus benar-benar ke sektor ekonominya dulu gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Sobat Ngarit ini bisa tertata, bisa termanajemen seperti itu intinya ya. Harapan saya seperti itu. Masih proses, jadi jangan protes. Ini Pak Ji. Betul. Jadi kayak ngono toh.